bisa bergantung. Satu lagi, aku kan dulu sempat mikir kayak aku bisa bahagia sama pasanganku mungkin ya. Terus tapi sekarang nggak, bahagia tuh tanggung jawab diri sendiri sih. Jadi bukan orang lain. Kalau ngechat harus yang romantis banget nih, aku kamu, terus nanya kamu lagi apa, terus tiba-tiba lagi di jalan pub, lagi kerja pub, minta dikirimin makanan. Nah itu tuh berubah sih semenjak gua pacaran. Waktu awalnya baik-baik aja, tapi ketika berantem atau mulai kelamaan, mulai tahu aslinya, di situ makin sadar kalau misalnya ternyata dia punya anger issue yang jadinya cara menyelesaikan masalahnya berbeda gitu. Nama gue Natasha, umur 23 tahun, status in a relationship. Nama Irfan, usia 25 tahun, status saat ini single. Nama gue Diki, umur gue sekarang 26, in relationship status gue. Hai, nama aku Anissa Diva Syalimar. Biasanya orang manggil Ajeng, Aceng, Ica, banyak lah. Umur aku 23 tahun, status aku single. Kamu selalu menanyakan kabar, lokasi, dan apapun pasanganmu secara intens. Tidak. Iya. Kadang-kadang. Kadang. Kamu cemburu dan posesif sampai ngecek HP dan sosial media pasanganmu. Tidak. Enggak. Enggak. Kadang. Saat kamu berkonflik, apakah kamu mengungkit kesalahan masa lalu pasanganmu? Iya. Kadang-kadang. Enggak. Kadang. Kamu menyalahkan dia dalam tiap masalah. Iya. Tidak. Enggak. Tidak. Kamu tidak menunggu kegiatan yang pasanganmu ikuti tanpa melibatkan dirimu. Tidak. Enggak. Tidak. Tidak. Kamu kasar dan arogan ketika bertengkar. Enggak. Tidak. 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 Apakah pasanganmu merasa terintimidasi oleh sikapmu? Tidak. 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 Kadang. Kamu menolak berbicara ataupun menghindari permasalahan yang terjadi. Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang. Kamu punya aturan sendiri untuk pasanganmu. Iya. Iya. Tidak. Tidak. Apakah kamu mengawasi apa yang pasangan kamu lakukan, siapa yang ia temui, bahkan penampilan pasanganmu? Itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Tidak. Tidak. Apakah kamu selalu merasa tidak ada yang bisa mengerti dia selain kamu? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak. Kamu berani mengkritik pasanganmu di depan publik? Iya. Tidak. 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 Pernah mengancam pasanganmu? Enggak. Wah, enggak dong pastinya. Tidak. Tidak. Kamu memaksakan kehendakmu terhadap pasanganmu? Enggak. Enggak. Tidak. Tidak. Kamu menyakiti pasanganmu secara fisik? Tidak. Aduh, enggak banget coy. Tidak. Tidak. Biasanya masalah dari komunikasi, kabar. Kayak aku tipikal orang yang memang pacarannya nggak harus chat intens, cuman at least ngabarin. Nah ini kayak tiba-tiba hilang, terus juga kadang tiba-tiba di mana dengan siapa yang aku nggak sengaja ketemu di tempat kayak gitu. Mungkin ini cerita dulu kali ya, kalau misalnya sekarang kan udah in a healthy relationship gitu. Kalau misalnya dulu mungkin hal-hal yang kecil sebenarnya, kalau misalnya sekarang diinget-inget hal-hal kecil yang bahkan gak diinget lagi gitu loh, kayak saking kecilnya sebenarnya. Cuman berhubung emang relationship-nya toxic, jadi biasanya tendensinya adalah ketika masalah-masalah kecil ini muncul, penyelesaiannya tidak baik caranya, jadinya masalah besar. Sebenarnya kayak gitu sih jatuhnya. Sebenarnya kalau masalah yang paling sering diperdebatkan itu adalah soal komunikasi sih sebenarnya, karena kan gue tipe yang cuek ya, yang nggak suka ngabarin di mana, terus tiba-tiba ngilang. Untuk sama mantan sendiri, hal yang paling aneh sering jadi masalah itu adalah telat. Kadang-kadang telat sama tidak janjian. Jadi yang nggak janjian itu maksudnya adalah gue pengen pergi sama pasangan gue, terus gue pakai baju yang seperti ini. Terus tiba-tiba pas lagi mantan gue datang, dia pakai baju yang tidak sesuai sama warnanya gitu. Jadi kita kagak match gitu. Biasanya dia jadi ngambek gitu loh. Itu rada aneh juga. Terus yang kedua suka bobo zodiak sih. Itu pada paling
apa banget ya bobo zodiak tuh kayak nggak penting gitu loh. Mungkin kalau misalnya dulu mantanku mungkin punya anger issue yang baru ketahuan setelah kita pacaran gitu misalnya, jadinya waktu awalnya baik-baik aja tapi ketika berantem atau mulai kelamaan mulai tahu aslinya, di situ makin sadar kalau misalnya ternyata dia punya anger issue yang jadinya cara menyelesaikan masalahnya berbeda gitu. Hubungan aku bisa dianggap toksik itu adalah ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik sih. Itu udah paling template banget. Terus yang kedua adalah bagaimana kita tidak menanggapi masalah dengan solutif, which means kabur. Pertama komunikasi, kedua karena ngelakuin satu kesalahan yang agak ya mungkin menurutku besar, jadinya salah satu membuat kecewa gitu, jadi jatuhnya trust issue. Pertama pasti dari orang yang lihat, kedua juga jadi sadar juga, jadi ngerasa kayak kok ini ada yang nggak enak ya, kayak maksudnya ngejalaninnya kok jadi beda, terus juga kan ngerasa kehilangan diri sendiri aja. Mungkin kalau nggak dikasih tahu sama orang-orang yang sayang sama aku, kayaknya aku tetap jalanin deh. Even aku sadar pun kayak ya udah deh, aku bodo amat ya apa kata orang. Cuman lama-lama aku capek sih, kayak jatuhnya lebih nyakitin diri sendiri. Aku udah pernah ngelakuin semua yang nyakitin diri aku sendiri, dan aku ngerasa kayak itu nggak baik buat aku, terutama bukan buat aku aja tapi buat lingkungan sekitarku juga. Orang kan capek yang ngeliat aku kayak gitu. Dari diri gue sendiri dan orang lain, karena orang-orang bilang pan kok lu jadi nggak diri lu sendiri sih. Ya udah, akhirnya gue sadar juga, iya sih makin kesini kok makin nggak jadi diri sendiri. Akhirnya gue sadar deh kalau ini tuh toksik. Lalu gue boleh minum nggak? Haus. Gue menyadari hubungan ini toksik itu adalah karena dari diri gue sendiri. Karena ketika gue merasakan hubungan yang terlalu banyak konflik setiap saat dan perasaan gue tidak tenang, itu adalah salah satu hubungan yang toksik. Karena kan balik lagi, healthy relationship itu adalah hubungan yang mengutamakan kepercayaan dan komunikasi yang baik. Dua-duanya. Jadi dari awal itu dari teman-temanku sebenarnya udah ada sign gitu kalau misalnya emang mereka nggak suka nih sama sosok ini gitu, sama laki-laki ini. Tapi balik lagi karena namanya dulu masih di hubungan itu pasti kan nggak terlalu mendengarkan gitu kan ya. Terus sampai akhirnya lama-kelamaan udah tahu itu verbal dan juga abusive physically. Di situ aku mulai sadar bahwa emang ini udah toxic gitu, dan dimana kita udah nggak bisa saling berkomunikasi tentang suatu masalah dengan baik dan benar, dan malah berujung di physical atau verbal abuse. Di situ yang aku juga merasakan bahwa emang udah toxic gitu. Ketika yang paling parah itu adalah ketika gua nggak boleh resign duluan. Dia maunya dia resign duluan, dia nggak mau gua resign duluan karena dia takut gua bisa kecantol sama cowok lain. Padahal gua tipe yang kalau udah satu ya satu aja, nggak akan gua ngelirik ke yang lain. Ya karena ngapain juga gue selingkuh ketika gue udah pernah diselingkuhin. Jadi ya belajar dari pengalaman aja sih, kan diselingkuhin sakit ya. Jadi ya malas aja tuh buat selingkuh, ngapain gitu. Pengalaman tertoksik yang pernah gue alamin ketika menjalani hubungan itu adalah jadi gue pernah banget putus sama salah satu mantan gue. Itu gara-gara gue nggak bisa bikinin hampers untuk temen-temennya. Sangat aneh kan? Jadi ketika itu gue ada satu momen di mana dia ini inisiatif untuk mengajak gue bikin hampers untuk Idul Fitri. Sedangkan pada saat itu gue tidak bisa menyanggupi karena mohon maaf nih keterbatasan dana. Tetapi dia memaksa dan akhirnya kita putus deh. Aduh, gak jelas banget kan? Itu paling aneh tuh. Dan itu sampai sekarang itu aneh banget. Dan akhirnya selama gue ketemu sama teman-teman gue, kayak teman di kantor A, kantor B, kantor baru juga. Itu tuh ketika gue menceritakan itu aneh banget, mantan lo kenapa ya? Wah, nggak tahu nih, kesurupan hampers kayaknya. Menurut gue gitu sih. Mungkin yang paling banget diinget itu ada physical abuse, itu lumayan sampai sekarang lumayan bikin trauma juga gitu. Karena physical abuse-nya juga bukan cuma sekali atau dua kali, tapi sering gitu, dari
mulai dipukulin, bahkan pernah sampai kayak dicekek juga seperti itu pernah gitu. Jadi banyak hal yang seperti itu yang akhirnya, dan tetap sedihnya adalah ketika gue tetap memohon-mohon untuk dia tetap stay buat gue ketika gue tahu padahal dia ngasarin gue gitu. Jadi aku ke rumahnya, terus aku ditolak, aku diusir. Itu bener-bener kayak diusir, didorong. Terus kayak aku coba buat, karena aku emosi juga gitu kan. Akhirnya aku coba bawa barangnya, kayak nih gue balikin, kita putus gitu kan. Tadinya niatnya mau kayak gitu, tapi ternyata enggak. Aku nyampe sana tuh aku lihat dia tuh kayak, enggak deh gue mau balikan gitu. Kayak aku nggak jadi mau mutusin, tapi aku jadinya kayak, enggak, aku nggak mau putus, aku mau tetap sama kamu gitu. Akhirnya aku datang ke ke rumahnya. Aku coba mohon-mohon, aku sampai ya itu, aku harga diri aku kayak udahlah, kayaknya orang tua aku kalau tahu itu kayak kamu ngapain kayak gitu. Cuman ya udah aku ngelakuin itu sampai akhirnya kita cekcok mulut awalnya, dan ada satu kata yang sampai sekarang itu tuh oke, aku udah maafin tapi kayaknya susah banget buat lupa, dan itu malah jadi bikin aku apa ya, kalau aku ada orang nih ngomong padahal nggak maksud ke aku, cuman jadi nge-trigger gitu loh, kayak kok sakit ya kayak gitu. Aku itu masih ngerasa ada satu ucapan itu yang dia omongin ke orang tuanya, di depan orang tuanya, karena dia berani main tangan di depan orang tuanya, di depan adiknya, dan di depan kakaknya. Itu dia lempar kaca. Jadi itu kan aku berdarah, terus mantan aku berdarah kan, tapi aku nggak peduliin aku berdarah. Jadi kayak aku langsung peluk mantan aku, jadi aku peluk dia, terus kayak enggak, aku lihat darahnya, aku yang panik gitu loh, kayak enggak, kamu nggak boleh luka, udah terserah kamu mau nunjukin aku apa gimana gitu. Terus dia kayak minta lepas kayak gitu kan, udah lepas. Akhirnya aku ngalah, aku cabut dari rumahnya, aku jalan. Itu jalan tuh dari Kawaluyaan ke Antapani, ya tahu kan. Itu jauh banget, itu jalan, terus akhirnya ya itu aku ditolongin sama temen aku. Gue juga merasa iya, karena gue dulu itu orangnya yang sangat temperamen banget. Jadi ketika gue lagi debat sama cewek gue, misalkan cewek gue tuh mempertanyakan hal yang sebenarnya itu baik aja gitu loh, baik-baik aja. Kayak misalkan, kamu udah nyampe rumah belum? Kan kita sebagai cowok cuma bisa jawab kayak gini aja kan. Iya, aku baru banget sampai rumah gitu kan. Tetapi gue tuh karena saking capeknya dan udah malas sama dia, iya udah nyampe rumah, kenapa sih? Dek. Dan gue lempar HP gue ke papan. Dan itu nyangkut, cep. Nah itu gue udah merasa diri gue toksik juga. Karena apa? Gue jadi temperamen. Seperti itu. Syukurnya kayaknya sampai sekarang gue nggak pernah sih sama sekali untuk kayak bahkan verbal atau apapun itulah yang bersifat toksik gitu sebenarnya. Gue selalu menjaga omongan gue sama pasangan gue yang sekarang. Gue selalu menjaga omongan gue, maupun kita lagi berantem atau apapun itu, kita selalu mencoba untuk mengkomunikasikan segala halnya dengan baik gitu. Dan setiap kali kita lagi berantem atau lagi marah, gue pasti selalu berpikir 2 kali sebelum gue mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti gitu. Selain itu juga gue nggak ngerasa gue pernah menuntut dia untuk melakukan hal-hal yang sesuai permintaan gue gitu sebenarnya. Jadi so far mudah-mudahan gue nggak pernah toxic ke pasangan gue sih. Aku nggak yakin, karena dari kebiasaan itu mungkin ya, jadi ada impact juga ke akunya. Jatuhnya mungkin ke hubungan aku yang baru, aku jadi nge-treat hubungan yang baru tuh apa yang aku takutin tapi malah jadi aku yang lakuin. Jadi saking aku takut dan aku nggak mau digituin lagi, tapi malah jadi aku yang ngegituin orang. Dan menurut aku itu aku salah, dan aku bisa jadi toksik buat orang lain. Kalau gue yakin gue juga toksik sih, karena mungkin bisa dibilang gue egois, karena gue nggak mau jadi yang kayak dia mau juga. Karena kan ya kayak tadi gue bilang, gue tipe yang cuek, yang nggak romantis, tapi dia juga pengen ada sedikit hal yang romantis, tapi nggak gue lakuin. Mungkin ya setiap orang pengen kali ya ada sedikit hal yang romantis terjadi di hubungan mereka, tapi guanya nggak mau untuk melakukan hal romantis. Jadi gue nganggap diri gue juga toksik sih. Tapi dari situ gue belajar sih kalau ya lu tetap bisa jadi diri lu sendiri, walaupun ada sedikit permintaan nih, lu jadi romantis dikit dong, jadi yang care dikit dong. Iya sih, gue jadi sadar, oh ya gue juga agak toksik sih kayak gitu. Mulai dari bulan ke-6 bulan awal.
Karena kan ya itu indah-indahnya itu masa PDKT sampai 3 sampai 6 bulan awal. Karena itu kan kita kayak deket banget, kita seru banget. Maksudnya kayak kita ngejalanin segala sesuatu kayak kayaknya lu sama gue tuh cocok banget ya. Kayak kita bisa nih serius gitu. Tapi kayak kesini-sini kok kayak ada yang hilang gitu. Kenapa dari masing-masing karena ngerasa memiliki satu sama lain jatuhnya jadi kayak yaudah deh karena lo milik gue milik lo. Ya udah jadinya kayak kita punya rules masing-masing satu sama lain gitu loh. Berapa lama ya? Setahun kayaknya sih itu. Seingat gue sih setahun sih karena pas banget setahun gue kerja juga sih jadi pas hitungannya setahun. Sebenarnya kalau misalnya dari awal karena emang dari teman-teman tuh sebenarnya udah nggak cocok dari awal. Cuman emang belum toksik lah intinya gitu sampai akhirnya udah 6 bulan menjalani hubungannya baru mulailah toksik ini dari mulai awalnya verbal terus lama-lama ke fisik gitu. Ya berapa lama hubungan gue bertahan dengan mantan gue? Kalau misalkan yang paling lama sih 2 tahun 8 bulan. Tetapi yang paling cepat ya cuma seminggu. Biasalah. Yang toksik. Oh yang toksik ya 2,8 tahun. 2,8 tahun, 1 tahun 6 bulan. Itu di bulan kelima baru berasa. Baru berasa banget. Sedangkan bukan di bulan kelima bahkan. Kayak gue menjalani hubungan sama dia nih ketika Enif 1 tahun sama dia udah ada nih hal-hal yang kayak aneh. Mungkin Tuhan menunjukkan kepada hambanya mana jalan yang baik apa tidak. Nah, tetapi saya tetap niatin tuh. Di 1 tahun itu saya kira si mantan saya ini akan berubah. Ternyata tidak juga. Waduh, kenapa ya? Saat lu sayang dan cinta adalah ketika lu bisa menerima satu sama lain, lu tahu kelemahannya, lu tahu kelebihannya kayak gimana tanpa lu menjudge nih kelemahannya kayak gimana. Walaupun dia punya kelemahan nih, tapi ya nggak usah dijudge sih, ya kasih tau aja pelan-pelan kalau lu tuh kayak gini, kayak gitu sih. Jadi saling percaya satu sama lain itu adalah kunci sih menurut gua kalau arti sayang dan cinta. Kalau menurut gue itu cinta itu tuh lebih penuh dengan apa ya? Sekedar nafsu aja gitu loh. Tetapi kalau menurut gue sayang itu lebih mengutamakan tentang keikhlasan. Seperti itu sih di mata gue. Arti sayang dan cinta adalah ketika lo bisa menerima pasangan lo apa adanya tanpa adanya pamrih sebenarnya. Jadi gue ngerasa ketika lo sayang atau cinta sama orang, lo akan menerima segala kekurangannya sama halnya seperti lo menerima kelebihannya. Jadi gimana caranya lo bisa mengimbangi dia juga, dimana ada kekurangannya lo bisa mengisi itu, dan dimana gue ada kekurangannya dia juga mengisi itu gitu. Cinta itu saling support harusnya. Maksudnya harusnya saling saling support ya, bikin kita makin berkembang apa gimana gitu. Bukan jadi karena ya itu, dan kita tuh nggak bisa bergantung. Satu lagi, aku kan dulu sempat mikir kayak aku bisa bahagia sama pasanganku mungkin ya. Terus tapi sekarang nggak, bahagia tuh tanggung jawab diri sendiri sih. Jadi bukan orang lain. Jadi balik lagi semuanya dari ke diri sendiri.